Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudari sekalian. Kita bersyukur boleh diperjumpakan Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi 11 Juli 2023. Mari menyatu dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan melalui firman kebenarannya yang akan kita renungkan bersama dari Keluaran pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Bapa di sorga, Allah yang senantiasa menyatakan limpahan berkat dan penyertaan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, yang mempertemukan kami dengan hari ini dan akan menjalani hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Mohon petunjuk-Mu bagaimana kami dapat menjalani hari-hari kami menurut kebenaran-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus menguasai kami. Semoga firman-Mu dapat kami pahami dan lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22, firman Tuhan, Musa diutus Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus berkata para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Aku adalah aku den tu inang dena. Itulah tema dari perenungan kita dalam pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, legitimasi pengesahan atau pernyataan yang sah adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang utusan, agar kehadirannya dapat diterima dan dipercayai oleh seseorang atau suatu kelompok yang kepadanya dia diutus.
semakin jelas pihak yang memberi mandat kepada seseorang, maka akan semakin ia dapat meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tugas atau tanggung jawab yang sedang diembannya. Musa dalam mengemban tugasnya untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir sangat-sangat membutuhkan legitimasi yang kuat dari Allah, sehingga ia dapat sungguh-sungguh meyakinkan umat Israel dan juga meyakinkan Firaun tentang maksud Allah atas umatnya. Aku adalah aku, atau akulah aku yang mengutus engkau, adalah legitimasi yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa. Sebuah nama yang menjelaskan tentang Allah Israel yang dikenal oleh nenek moyang mereka. Dengan menyebut Allah sebagai akulah aku di hadapan tua-tua Israel, Musa akan tertolong untuk meyakinkan umat Israel yang sedang menderita itu bahwa ia adalah sungguh pribadi yang telah dipilih dan diutus Allah sendiri untuk memimpin Israel mengalami pembebasan dalam kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, atas diri kita, Allah pun telah menjadikan kita umat-Nya. Bahkan dalam Kristus, Ia telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Immanuel adalah sebuah legitimasi yang kuat bahwa Ia tidak hanya telah mengutus kita kepada dunia ini, tetapi juga sebagai jaminan yang pasti akan penyertaannya dalam menjalani beragam amanat pelayanan dan kerja yang Tuhan berikan. Keinsafan yang sungguh akan legitimasi yang kuat dari Allah atas panggilan hidup kita kiranya menjadi motivasi yang kuat dan teguh untuk menunaikan panggilan setiap kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak hanya telah mengutus kami kepada dunia ini, tetapi juga sebagai jaminan yang pasti akan penyertaan-Mu dalam menjalani beragam amanat pelayanan dan kerja yang Tuhan berikan. Oleh karena itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami sehingga dapat menunaikan pelayanan, bahkan segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Engkau menjaga kami dalam menjalani hari ini. Semoga yang baik dan benar kami lakukan di hadapan Tuhan. Dalam aktivitas kami hari ini, kami berdoa semoga Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami. Semoga Engkau yang akan menjauhkan kami dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi saudara-saudari kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit, bahkan jika ada di antara kami yang sedang mengikuti renungan harian berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan pengharapan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka yang sakit. Tuhan akan menjaga, semoga ada perubahan ke arah yang baik, semoga ada kesembuhan. Bagi yang mengalami rupa-rupa pergumulan yang lain, yang mungkin hanya Tuhan yang tahu karena tidak diceritakan kepada orang lain, hadirlah Engkau memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapinya. Berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa lanjut usia. Semoga iman pengharapan kepada Tuhan tetap kuat dan kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan dan kesehatan sehingga setiap orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh damai sejahtera. Berkatilah keluarga kami masing-masing. Semoga keluarga kami tetap berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahkan keharmonisan dan saling mengasihi menjadi bagian dalam keluarga kami. Bapa dalam kerajaan sorga, mendoakan anak-anak kami yang mungkin terpisah karena pekerjaan atau pendidikan, kiranya Engkau yang akan menyertai mereka. Pekerjaan bahkan pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada kami, kiranya Engkau yang akan memampukan bahkan memperlengkapi kami. Ini doa kami ya Tuhan,
Ampunilah segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Immanuel yang akan menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam Renungan Harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.